Halo rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan kembali lagi di channel Robotik Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita masih di robotika dan otomasi. Pada kesempatan kali ini topik kita yaitu tentang low high level dan high level control pada robot. Ya. Jadi apa sih perbedaan low level dan high level pada kontrol pada robot ini? Nah, bahwa sebelum ke sana mungkin kita harus tahu dulu bahwa sensor robotika dari sudut pandang taksonomi ya berdasarkan sudut pandang taksonominya itu ada dua. Pertama sensor internal dan kedua adalah sensor eksternal. Nah, di mana sensor internal itu ada tiga yaitu sensor posisi, kemudian ada sensor kecepatan dan sensor percepatan. Kemudian kalau sensor eksternal itu ada dibagi menjadi ada sensor taktil, taktil sensor ya, berbasis sentuhan di sini. Misalnya adalah limit switch eh, yang mungkin bisa dipasang di dalam bumper robot gitu ya. Kemudian ada sensor force dan sensor torsi ya, torsi sensor, kemudian sensor proximity, lalu ada sensor jarak yaitu contohnya adalah sonar atau PSD, kemudian sensor vision itu masuk ke dalam sensor eksternal, giro, kompas, digital, detektor api dan lain sebagainya. Nah, ini jadi berdasarkan sensor robotika dari sudut pandang taksonominya itu ada dua yaitu internal dan eksternal dan masing-masing dibagi menjadi beberapa kategori gitu ya. Nah, jadi di sini dari pengelompokan sensor tadi ya, ini kemudian dikenal dengan istilah low level control dan high level control dalam kontrol robotika. Jadi berdasarkan sensor-sensor tadi, barulah itu dikenal dengan yang namanya low level control dan high level control. Nah, dengan pendekatan seperti pada gambar diagram ini ya, pada gambar diagram ini, maka skema kontrol yang akan diterapkan yang telah diterangkan tadi, skema kontrol yang telah diterangkan sebelumnya yaitu kontrol PID, kontrol on off, RMC, RMA dan lain sebagainya itu dapat dikategorikan ke dalam eh, sebagai low level control. Jadi pada kotak yang tengah ini ada aktuator, sensor internal, ini sebetulnya masuk ke dalam kategori sebagai low level control. Nah, pengertian ini apa? Pengertian low level control ini didasarkan pada apa? Pengertian dari low level control ini didasarkan pada cara instalasi sensor atau cara pemasangan sensor dan cara membaca datanya. Ya ini dengan kalau low level control ya itu dengan mengukur langsung pada bagian tubuh atau sendi sumbu putar misalnya kalau itu adalah robot manipulator ya dari struktur robot tersebut. Nah, sedangkan kalau high level control itu adalah kontrol yang bekerja berdasarkan data-data sensor yang merupakan informasi tentang lingkungan di mana robot itu bekerja. Nah, ini pada bagian yang perintah gerak, sensor eksternal, lingkungan robot. Ini masuk ke dalam kategori bagian high level control. Nah, misalnya kontrol gerak mobile robot. Nah, misalnya sebagai contoh kontrol gerak mobile robot. Nah, untuk menghindari halangan dan mengejar objek ya robot tersebut ya mobil robot tersebut. Nah, data-data sensor ini yang diperoleh dari sensor jarak atau ring finder sensor seperti ultrasonic, TX, RX, inframerah dan sebagainya itu akan mengandung informasi lingkungan eksternal. Ya. Nah, jika diperhatikan pada gambar diagram ini, maka high level control itu dia hanya bertugas membentuk input atau trajektori ya, membentuk input atau trajektori referensi ya bagi low level kontrolnya pada sistem mobil robot. Nah, jadi pada sistem mobil robot ini high level kontrolnya itu berkaitan dengan berbagai hal yang berhubungan dengan pemetaan medan. Jadi berkaitan dengan
kalau kita lihat berkaitan dengan interaksi dengan daripada lingkungan, interaksi dengan lingkungan yang robot tersebut ya. Jadi berkaitan dengan berbagai hal yang berhubungan dengan pemetaan medan, kemudian berkaitan dengan perencanaan jelajah, ya. Bagaimana cara menghindari halangan, kemudian koordinasi antar robot dan sebagainya. Nah, ini high level control. Nah, jadi kita harus pahami dulu bahwa sensor berdasarkan taksonomi tadi dibagi menjadi internal, sensor internal dan eksternal. Dari pemahaman dari pembagian sensor berdasarkan taksonomi tadi akan dapat dijadikan sebagai definisi dari low level control dan high level control tersebut di sini ya, diagram high level HLC dan LLC ya, low level control dan high level control. Jadi dia high level control ini berkaitan sensor eksternal tersebut bagaimana cara memetakan medan tersebut, berinteraksi dengan dunia luarnya, lingkungan robotnya tersebut. Nah, kemudian di sini ada beberapa skema high level control ya. Kita tidak berbicara tentang low level control, tetapi di sini ada high level controlnya yang akan mungkin bisa kita bahas. Jadi beberapa skema high level control ini, pertama pendekatan model plan act itu action ya, action atau biasa disingkat dengan MPA. Kemudian ada pendekatan behavior based. Kemudian yang terakhir ada pendekatan finite state machine atau FSM yang sering dipakai ini, FSM. Nah, di dalam merancang sebuah sistem, model sistem gitu ya, sistem embedded terutama. Yang pertama di sini kontrol gerak berbasis pendekatan model plan act. Kalau kita lihat di dalam prinsip kerja dari model plan act ini, kita bisa pahami bahwa di situ ada lingkungan, environment, yang dimana lingkungan atau environment ini merupakan medan kerja robot. Kemudian dia melakukan pembacaan sensor, ya di situ ada model, ada plan, ada actionnya apa, modelnya bagaimana, plannya apa, rencananya robot itu bagaimana untuk melakukan actionnya seperti apa, barulah di sini aksi dari robotnya itu apa. Nah, kemudian baru di sini ada gerakan aktuatornya. Gerakan aktuatornya tentu dia akan berdasarkan lingkungan atau medan kerja robot tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, pertama robot itu melakukan pembacaan data-data sensor. Nah, baca sensor ya, di sini ada baca sensor, dia membaca data-data sensor. Dari data ini, controller itu melakukan pemodelan medan kerja robot. Nah, di sini ada model. Dari pembacaan sensor, di situ controller ini akan melakukan pemodelan medan kerja robot, the work. Nah, jika model telah dikenal secara pasti, maka controller tadi dapat melakukan perencanaan jelajah, plan. Nah, jika rencananya telah matang, ya, maka robot tersebut akan melakukan aksi dengan bergerak menuju target tertentu. Ini masuk ke dalam act. Ya. Action, mulai masuk ke dalam actionnya. Nah, sesampainya di posisi target, robot ini akan melakukan pembacaan sensor lagi. Gerak aktuator, pembacaan sensor lagi. Nah, dari sini langkah pemodelan itu dilakukan lagi. Demikian seterusnya. Kalau kita menerapkan sebagai kontrol gerak berbasis pendekatan model plan act. Jadi memodelkan dulu, kemudian merancang atau melakukan perencanaan ya. Plan ini perencanaan kemana robot tersebut akan bergerak, akan beraksi gitu ya. Kemudian lalu setelah mendapatkan plan yang matang, barulah dia akan melakukan aksinya, actionnya. Dan ini terus dilakukan. Nah, mungkin sebagai contoh kasus adalah misalkan di sini saya buat contoh kasusnya adalah robot tikus pencari goal, pencari finish ini ya. Di situ ada robotnya ini, R ini adalah robot start, kemudian di sini ada goal. Nah, ini ada halang rintangnya ya, di tengah itu kotak itu penghalang, sebagai penghalang saja.
Nah, jadi tugas robot tikus ini adalah mencari pintu goal, pintu keluar dengan menggunakan metode, kita di sini akan menerapkan metode MPA, model Plan X. Nah, diasumsikan robot ini pada R ini ya, ini memiliki kemampuan mata di situ. Kita pasangi sensor kamera lah misalkan, atau sensor ultrasonik ya. Jadi dia dilengkapi mata dalam tanda kutip gitu ya, mata untuk menyapu pandangan sejauh jangkauan sensor itu atau mata memandang tadi, jangkauan sensor tadi mendeteksi gitu ya. Nah, dalam robot aplikasi itu dapat mencapai dengan menggunakan bisa kamera, sonar atau ultrasonik dan lain sebagainya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh robot tikus ini pencari goal ini yang pertama kali ketika dia akan mencari finish goal ini ya, langkahnya adalah dia pertama di sini robot itu ketika di posisi start seperti ini ya, dia akan robot menyapu pandangan ke sekelilingnya yang ia mampu berdasarkan sensornya tadi, kemampuan sensor tadi. Nah, pandangan pertama dari robot ini itu akan menghasilkan peta seperti pada gambar selanjutnya ini ya. Nah, ini robot ini akan mendeteksi di posisi start ini sensornya akan membaca ya. Jadi kalau kita lihat dari peta ini, itu robot dapat melakukan perencanaan gerak yang pertama, yaitu menuju titik tengah. Titik tengahnya itu P-mid, P-mid 1 ya. Ya, P-mid 1. Nah, pada garis pintu masuk ke daerah yang belum diketahui. Nah, ini model nanti. Ini modelnya. Robot itu akan melakukan pemodelan berdasarkan tangkapan dari sensor. P-mid. Jadi PMIT ini pada garis dia adalah pintu tengah ya. Jadi PMIT itu adalah pada garis pintu masuk ke daerah yang belum diketahui. Nah, kurva trajektorinya itu dapat ditentukan dengan mempertimbangkan titik koordinat start. Nah, dari titik koordinat start di sini. Jadi perkiraan koordinat titik tengah yang berhasil dipandang ini ya. Ini sensornya ini yang berhasil dipandang itu mana? Sebagai model dia akan berjalan. Nah, maka di sini dia akan menuju PC1, centroid ya, centroid PC1. PC1 ini centroid dengan menghitung luas daerah terlebih dahulu. Dari sini, dari daerah ini ke sini ya, menghitung luas koordinatnya. Dan perkiraan perhitungannya koordinat titik PMID1 ini. Dengan metode matematika tentu di sini perlu adanya model matematika juga yang ditanamkan di dalam controller tersebut ya untuk menghitung jarak ini. Jaraknya berapa? Jarak dari start ke mencari titik tengah ini ya. Dengan menggunakan matematika sederhana dari 3 titik koordinasi yang diketahui ini dapat diperoleh fungsi trajektori yang dikehendaki. Jadi dari hasil perencanaan robot itu dapat melakukan aksi yang pertama. Ini model perencanaannya terlebih dahulu. Ada PC1, PMID. Nanti robot ini akan berjalan ke PMID. Nah, akhirnya di sini langkah keduanya apa? Langkah keduanya setelah robot itu mencapai sudah memodelkan, kemudian dia akan membuat perencanaan, maka dia akan mencapai titik PMID 1. Nah, di dalam PMID 1 ini melalui PC1 dia akan berhenti dan menyapu pandangannya lagi. Jadi berhenti di PMID 1 dia akan melakukan pandangan. Ya. Setiap sensor itu akan aktif men-scanning pandangannya. Nah, jadi prosedurnya sama seperti langkah pertama. Dia akan men-scanning bagaimana sudut yang harus dilalui, modelnya seperti apa, langkah untuk beraksi menuju langkah selanjutnya gitu ya, memetakan istilahnya ya. Jadi prosedurnya sama seperti langkah pertama tadi sehingga didapatkan peta seperti gambar semacam ini. Nah, di sini dalam kondisi seperti ini robot ini menemukan beberapa titik ya. Dia menemukan PMID 1, di situ ada PMID 3, ada PMID 2 ya di situ. Jadi
kita biasanya kalau menerapkan ini, ya, jadi 2 titik tengah garis itu dari pintu masuk tadi, dari pintu masuk start ini ke PMIT ini sudah didapatkan daerah yang belum diketahui. Di sini menghadapi 2 pilihan ya. Ada 2 pilihan, menjelajah menuju PMIT 2 atau menuju PMIT 3 terlebih dahulu. Nah, yang perlu menjadi catatan di dalam robot yang berbasis ini, berbasis PMID ini, model Plan X ini, yang perlu dicatat adalah tikus ini melakukan penjelajahan untuk yang pertama kali tanpa pengetahuan sedikit pun tentang medan kerjanya. Jadi diasumsikan bahwa setelah berpengalaman menjelajah mencari goal untuk yang ke-1, ke-2 hingga ke N, itu diharapkan robot ini dapat menemukan jalan pintas yang paling pendek gitu kan. Jadi ini proses pembelajaran si robot, menggunakan model Plan X itu proses pembelajaran si robot untuk mencari di kemudian hari untuk mencari, kalau dijalankan dia mencari jalur yang terpendek untuk menemukan aksinya. Seperti halnya yang banyak diterapkan di dalam model-model model dari robot KRI semacam itu ya. Lomba-lomba KRI itu kebanyakan menggunakan semacam ini. Nah, dari sini dia akan dihadapi dengan 2 titik ya, PMIT 1, PMIT 2 atau PMIT 3. Mana yang harus dilalui pertama kali gitu kan. Nah, karena ini kemudian dari sini jika langkah robot itu diteruskan, itu akan didapatkan peta terakhir seperti pada gambar ini. Kalau dia memilih PMIT 3, tentu di sini bukanlah suatu jalur yang terpendek gitu ya. Nah, kalau ini robotnya pada langkah pertama itu untuk mempelajari mencari jalur terpendek, maka hal ini akan perlu dilakukan ya. Dia akan belajar bahwa PMIT 3 itu ternyata bukan jalur yang terpendek. Nah, kemudian dari sini akan didapat peta terakhir kalau kita melalui PMIT 3 tadi ya, yang merupakan penyelesaiannya, maka di sini akan didapatkan peta terakhir, yaitu mulai dari start robot tersebut mencapai goal, yaitu mulai dari start, kemudian dia akan melalui P1, kemudian dia akan melalui P3, P4, P5 sampai ke goal. Jadi langkahnya terlalu panjang. Nah, langkah dengan melalui P3 ini akan bukanlah langkah yang terpendek gitu ya. Nah, akan tetapi di sini nampak di bagian selanjutnya bahwa jalur jelajah yang dibentuk dalam gambar ini itu lebih pendek dibandingkan dengan peta pada gambar sebelumnya. Kalau kita melalui PMIT 2, tentu di sini akan lebih pendek. Jadi untuk memperoleh jalur terpendek itu pada penjelajahan robot berikutnya, dalam program controller itu dapat ditambahkan berbagai algoritma pencarian jalur terpendek. Jadi di dalam ini sudah diterapkan algoritma misalkan shortest path searching ya, seperti algoritma A, algoritma B, algoritma C dan lain sebagainya, semacam algoritma genetik dan lain sebagainya. Nah, ini pembelajaran si robot melalui PM2. Nah, kalau kita menggunakan PMC ini dari uraian ini, nampak bahwa metode MPA ini ya itu cukup sederhana. Tapi bagaimanapun juga selain keuntungan itu dalam menggunakan algoritma ini ada kerugiannya ya. Jadi di sini untuk mencapai goal yang paling cepat itu ya kita harus mulai dari start, kemudian P1, P2, ya, kemudian baru ke P terakhir P3 sampai ke goal. Jadi ada 2 langkah, ada 2 step, 3 step ya. Start ke P1, P1 ke P2, kemudian ke P3 ke goal. Nah, ada lebih sedikit langkahnya. Ini contoh kasus ketika kita menggunakan algoritma MPA. Nah, keuntungannya apa di sini? Kalau kita menggunakan algoritma ini, tentu ada keuntungan, ada kerugian. Ya, kalau keuntungannya dari pengetahuan atau knowledge-nya itu secara global, hasil dari setiap testing
testing penjelajahan itu memungkinkan untuk dilakukan langkah-langkah optimasi jalur terpendek dengan cukup baik. Kemudian yang kedua adalah perencanaan jelajah yang terpendek hasil dari optimasi itu dapat dijamin keakuratannya. Jadi kalau kita menerapkan metode ini tentu kita harus sering-sering menjalankan robotnya tersebut supaya dia tahu jalan mana yang terpendek dari medan yang dihadapi tersebut gitu ya. Nah, kalau kita tapi kekurangannya di sini kita lihat kelemahannya ya, kekurangannya. Nah, yang bisa diterapkan di sini pemrogramannya rumit dan berbelit-belit atau bisa dibilang computationally intensif. Nah, di sini membutuhkan sensor-sensor yang berkualitas sangat bagus untuk memperoleh model lingkungan yang akurat. Terus kemudian bagaimanapun juga model lingkungan medan yang diperoleh itu hanyalah sekedar perkiraan, aproksimasi saja. Nah, bila diterapkan dalam medan kerja yang dinamis, misalnya terdapat objek yang selalu bergerak, itu metode ini tidak dapat bekerja dengan baik karena yang dipelajari medannya itu adalah medan yang selalu baru gitu ya. Kelemahannya di sana. Jadi keuntungannya ya memang model ini untuk pembelajaran dan untuk bidang kerja yang statis atau tetap. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu kontrol gerak berbasiskan behavior atau BB. Ya, berbasis behavior. Jadi robot yang menggunakan algoritma high level control berbasis behavior ini berkaitan dengan tabiat atau kelakuan ya, behavior. Itu biasa disebut sebagai behavior based robot atau disingkat dengan BB. Jadi metode BB ini itu dapat bekerja dengan baik dalam lingkungan yang dinamis, berbeda dengan MPA. MPA itu lingkungannya harus statis. Nah, algoritma BB ini diturunkan dari sifat-sifat alami makhluk hidup, yaitu bertingkah laku sesuai dengan keadaan lingkungannya. Kalau lingkungan di A, maka robot tadi akan bertingkah laku sesuai dengan lingkungan yang di A. Kalau dia dipindahkan ke B, maka kalau kita menerapkan metode ini, tentu si robot tadi juga akan mengikuti lingkungan yang ada di B, gitu ya. Berbeda dengan yang metode MPA tadi. Metode MPA kalau diterapkan di dalam lingkungan yang berbeda, tentu dia akan kewalahan di dalam mencari atau kesulitan di dalam mencari atau mengenali lingkungan tersebut. Ini perbandingan dengan yang tadi ya. Jadi kontrol gerak berbasis behavior ini ada 3 ini. Nah, prinsip kerjanya bagaimana? Prinsip kerja algoritma BB ini, pertama kalau kita lihat adalah ada stimuli, kemudian ada behavior, ada respon. Nah, di dalam behavior itu apa? Spesifikasi behaviornya itu apa? Jadi di sini respon itu dihasilkan dari behavior yang ada. Jadi di situ ada tanpa memori, tanpa initial condition, tanpa pemodelan internal system, ya, behavior yang ditanamkan di sini. Jadi dia tidak menanamkan memori di sana. Artinya dia tidak merekam segala, misalkan seperti MPA tadi kan harus dipelajari dulu ya, harus berdasarkan memori ya. Jadi, oh ini jalur yang terpanjang, oh ini jalur yang terpendek. Nah, itu akan disimpannya. Tetapi kalau behavior ini, spesifikasinya dia tanpa memori, tanpa initial condition, tanpa pemodelan internal system, kemudian tanpa perlu memberikan pengetahuan secara simbolik, dan tanpa perlu reasoning dalam melakukan aksi. Prinsip kerjanya. Nah, kalau kita lihat arsitektur subsumption BB dari BB ya, nah, yang dikenal di sini untuk algoritma BB ini adalah arsitektur subsumption arsitektur. Ya, ini ilustrasinya. Di situ ada lingkungan medan kerja robot, environment. Misalkan di sana ditanamkan sebuah behavior N, behavior 2, behavior 1 sampai ke N gitu ya. Jadi di sini behavior 1 sampai ke N itu didefinisikan sebagai tingkah laku robot yang alami. Jadi kita mendefinisikan terlebih dahulu tingkah laku atau behavior alami robot. Misalnya seperti ini. Robot tersebut behavior pertama yaitu jalan maju.
hingga menemukan halangan. Kemudian belok kanan, belok kiri mencari objek, ya, menuju dan menguasai objek, mundur dan belok bila melanggar dinding, dan segala aksi yang dapat kita definisikan sebagai bentuk tabiat atau tingkah laku makhluk hidup, ya, tingkah laku dasar dari makhluk. Nah, jika menjumpai suatu permasalahan bagaimana gitu ya. Jadi dia ditanamkan tingkah laku semacam itu. So, di dalam robot tersebut, di dalam kontrolernya ditanamkan tingkah laku semacam itu. Nah, setiap behavior itu bergantung kepada stimuli yang diterima. Nah, di sini kan ada stimuli ya, di situ ada stimuli ya, yang bergantung dari stimuli yang diterima tersebut. Kalau stimulinya yang bergantung yang diterima itu adalah jalan maju, tidak ada halangan misalkan, sensor itu tidak ada halangan, maka yang beraksi nanti behaviornya, tingkah lakunya dia akan berjalan lurus. Jadi dia ditanamkan semacam itu. Jadi bergantung pada stimuli yang diterima. Jadi stimuli dalam robotika itu pada dasarnya adalah data-data berbagai macam sensor yang difungsikan, yang ditanamkan atau dipasangkan di dalam robot tadi. Itu stimuli. Jadi kalau kita analogikan dengan seperti makhluk hidup atau manusia ya, seperti yang kita ketahui bahwa seluruh panca indera kita itu akan aktif 24 jam ya, kecuali mungkin kalau kita sedang tidur. Jadi behavior ini yang memiliki prioritas yang lebih tinggi itu dapat membatalkan aksi dari behavior yang lebih rendah. Nah, ini kalau kita menggunakan subsumption BB. Nah, contoh arsitektur ini kita lihat ya, contoh arsitektur subsumption ini. Nah, di situ ada behaviornya, di sini ada memungut batu dan melempar. Kemudian robot tersebut lari, tersebut yang ditanamkan di sana behaviornya ada berjalan, ada lari, memungut batu dan melempar. Nah, jika dinyatakan dalam arsitektur subsumption, susunan behavior ini dapat diilustrasikan semacam ini. Jadi stimulinya apa? Dia akan tingkah lakunya seperti apa? Stimulinya bagaimana? Responnya apa? Nah, gitu ya. Ini diagram grafik arsitektur dari robotika. Misalnya katakanlah kita memiliki 3 behavior tadi ya, ada berjalan, lari, memungut ini ya. Behavior berjalan ini apa kondisinya? Jadi behavior kapan robot itu berjalan? Kondisi seperti apa? Jadi behavior berjalan di sini itu adalah kondisi normal tanpa stimuli. Jadi di situ tidak ada panah dari stimuli yang masuk ke dalam berjalan. Kemudian lari didefinisikan itu sebagai behavior jika melihat anjing misalkan. Robot tersebut mendeteksi adanya anjing misalkan. Nah, kemudian memungut batu dan melemparnya itu apa stimulinya? Itu adalah behavior yang distimuli oleh penglihatan mata. Nah, dari contoh ini, dalam keadaan normal tentu kita tidak melihat misalkan robot itu di lingkungan yang banyak anjing gitu ya. Nah, dari contoh ini dalam keadaan normal tentu kita tidak melihat anjing mengejar. Nah, maka subsumption S1 itu akan memutuskan hubungan panah dari atas, dari S2-nya ini. Nah, di situ kan ada output lari itu ada S2 ya, kemudian S2 menuju responnya ke berjalan S1 ya. Jadi dia tidak akan, kalau dia tidak melihat anjing, maka S1 itu akan memutuskan hubungan panah dari S2. Nah, jika ketika berjalan kita melihat ada anjing, tiba-tiba ada anjing mengejar, ya, maka di situ S1-nya ini itu akan melakukan switching dengan memutuskan panah dari kiri dan menyambung panah dari S2. Oke ya. Jadi di sini berjalan di sini. Jadi kalau dia melihat anjing, ya, maka berjalan ini panah yang output berjalan ke S1 ini akan terputus. Kemudian S2 ini akan menyambung ke S1. Aktuatornya apa? Kaki robot tersebut. Kaki robot ya. Kalau kita analogikan dengan manusia ya kaki kita. Jadi seperti itu. Kalau dia tidak melihat anjing, maka behaviornya apa? Dia hanya berjalan, tetapi responnya tentu dia akan memutuskan output dari S2 ini yang menuju S1. Semacam itu. Ya.
Jadi sementara itu S2 itu masih terhubung ya ke lari dan memutuskan panah dari atas. Nah, dalam kondisi ini keputusannya adalah lari saja. Nah, jika pada saat lari itu kita melihat ada batu di situ, ketika ada lari melihat ada batu, maka S2 itu akan memutuskan hubungan dari lari. Jadi output dari lari ini akan terputus. Maka yang tinggal di sini adalah eh, output dari memungut batu dan melempar masuk ke S2, ya, kemudian cukup lari saja gitu ya. Masuk ke S1 baru kita aktuatornya adalah lari. Jadi sehingga ketika kita berhenti dan sebagai gantinya kita mengambil batu dan melemparkannya ke anjing yang mengejar. Nah, jika melihat batu tapi tidak sedang melihat anjing, maka kita akan tetap berjalan normal. Karena karena behavior memungut batu dan melempar ini tidak mendapatkan stimuli yang lengkap. Stimuli memungut batu ini apa? Dua kan? Melihat anjing, kemudian melihat batu. Stimuli. Nah, kalau dia hanya melihat batu saja tetapi tidak melihat anjing, maka ya tetap berjalan sebagaimana umumnya. Nah, artinya output behavior ini tidak akan memberikan respon output non-aktif dan atau responnya itu non-aktif ya, dan S2 itu tetap terhubung ke panah dari kiri dari output masing-masing ini. Jadi tergantung dengan stimulinya. Nah, contoh realnya adalah robot tikus sepak bola di sini ya. Di sini robot tikus ini ada sensor, ini ada bola, kemudian di sini ada motor roda kiri, motor roda kanan, roda bebas, kemudian ada kamera, switch detektor bola untuk DB gitu ya. Dan ini adalah switch bumper sebagai yang dikategorikan sensor eksternal tadi ya, di dalam mengidentifikasi low level control dan high level control tadi yang merupakan masuk ke dalam kategori sensor eksternal. Nah, ini contoh realnya, misalnya contoh real, kita punya sebuah robot tikus, dia memiliki mata kamera ya, termasuk di sini ada infrarednya dengan fungsi mengejar dan menangkap bola, fungsi dari robot tikus sepak bola ini. Nah, kalau kita lihat behaviornya yang bisa ditanamkan di sini apa behavior dari RTSB ini, robot tikus sepak bola ini. Yang pertama adalah jelajah. Jelajah di sini berjalan bebas ke arah depan dengan memutar roda kiri dan roda kanan dalam kecepatan yang sama dalam kondisi normal. Kemudian di situ ada menghindar. Nah, ini perlu dipahami ketika kita merancang sebuah robot. Kalau kita menerapkan hal-hal semacam itu, robot kita pasti indah dalam berjalan, bagus gitu ya. Kemudian ada behavior menghindar. Menghindar ini berarti apa definisinya? Hindari jika ada halangan berupa dinding atau robot lain di depan gitu ya. Jika sensor halangan dekat dengan PSDL, robot itu berbelok ke kiri. Sebaliknya jika halangan dengan PSDR, maka belok ke kanan. Kemudian di sini mundur dan belok. Jika bumper SBL on, bumper tadi adalah bumper switch tadi ya, itu artinya menubruk sesuatu dinding atau robot lain ke arah sebelah depan kiri, robot itu mundur sedikit sembari belok ke kiri dan sebaliknya gitu kan. Kemudian ada lagi behavior yang lain, mencari bola. Ya, mencari bola di sini berarti mata kamera tadi difungsikan untuk mencari bola. Jadi menyapu pandangan ke arah depan. Nah, dalam hal ini kamera itu dipasang mati pada tubuh robot yang dia hanya akan mencari bola dan tujuannya ke arah depan. Jadi respon behavior ini adalah robot mendekati bola hingga dapat ditangkap. Kemudian memegang bola, jika detektor bola DB itu aktif, maka bola telah masuk ke dalam mulut robot. Ya, mulut robot di sini ya, pada bagian ini, bola tengah ini. Ini adalah switch detektor bola DB ini untuk menangkap bola. Nah, jadi jika detektor di bola DB ini aktif, maka bola telah masuk ke mulut bola. Maka robot itu akan menutup pintu bola itu. DB akan selalu aktif selama bola itu berada di mulut robot. Kemudian ada behavior yang lain adalah mencari goal. Jadi stimuli ini berasal dari informasi kamera, juga seperti pada behavior mencari bola. Nah, dalam hal ini diperlukan metode-metode pengolahan citra untuk membedakan bola dengan goal.
Jika goal itu didapat, dengan catatan bola sudah di mulut, maka robot itu akan lari ke arah goal dan memuntahkan bola dengan membuka pintunya. Sebagai catatan, misalkan dalam kompetisi robot sepak bola ya, robot soccer, bola biasanya berwarna oranye yang sedang atau bola biasanya diberi warna yang spesifik gitu ya. Ya, bola sedangkan goal itu berwarna yang lain, jadi berbeda dengan bola. Berwarna yang lain gitu. Berwarna putih atau terang. Oke. Nah, dari sini sudah mendapatkan behavior, maka kita dapat membuat arsitekturnya, arsitektur subsumption untuk kontrol robot RTBS ini, RTSB ini. Nah, dari definisi-definisi behavior tadi, nampak di sini susunan node sumption S1, ya, S1 sampai dengan S5. Kita lihat S1, S2, S3, S4 dan sampai atas itu S5, ya, itu memberikan efek terhadap prioritas behavior yang harus difungsikan. Jadi dari sini behavior mana yang harus diprioritaskan, ya, sesuai dengan konfigurasi dari data-data sensor. Nah, dalam keadaan normal di sini defaultnya tanpa info apapun dari sensor itu, tanpa stimuli ya, itu robot itu akan melakukan jelajah bebas ke depan. Yang paling bawah mencari goal ditempatkan sebagai behavior dengan prioritas tertinggi. Namun aktivitasnya ini berdasarkan stimuli dari info yang kamera switch detektor tadi. Jadi switch bumper ini dan inframerah itu hanya bertugas untuk menggiring robot hingga akhirnya bola itu diperoleh dan dimasukkan ke dalam goal. Nah, behavior yang paling utama adalah mencari goal dan memasukkan bola tersebut ke arah goal tadi. Nah, keuntungannya apa di sini? Keuntungan dari menggunakan algoritma ini adalah, pertama, dalam pemrograman behavior ini dinyatakan sebagai suatu fungsi rutin yang dapat dengan mudah diaktifkan atau tidak. Dengan demikian, desain sistem kontrolnya itu menjadi lebih transparan. Nah, kemudian ada sistem modul yang digunakan dalam pemrogramannya. Itu juga dapat memberikan kemudahan dalam eksperimen, karena setiap modul itu dapat dites satu persatu sebelum digabung. Lalu di situ ada metode kontrol BB. Ini sangat proaktif ya dan reaktif di situ. Kontrol behavior based ya, terhadap perubahan dinamik lingkungan, sehingga dengan suatu kegunaan sebagai robot otonomus itu mampu belajar sendiri secara online dan terus menerus ya. Jadi behavior ini tidak semuanya dilakukan secara berurutan, tetapi berdasarkan stimuli yang ditangkapnya. Misalkan stimulinya kamera itu melihat bola, maka ya yang beraksi berdasarkan behavior itu ya memegang bola ini. Dia mencari bola, kamera itu berdasarkan kamera dia mencari bola. Nah, ketika dia mendapatkan bola, maka dia akan melakukan behavior yang prioritas di atasnya. Jadi tidak berurutan. Kalau dia tidak menemukan bola, ya yang dijalankan di sini ya misalkan jelajah saja. Jadi dia akan melakukan jalan ke depan gitu aja gitu kan. Ini kalau kita menerapkan behavior ini. Nah, kekurangannya apa di sini? Kekurangannya itu dari sudut pandang programmer. Itu tidak dapat dipastikan ada apa sebenarnya yang sedang dan akan dilakukan oleh robot ketika beraksi di lapangan. Nah, jadi susah untuk dievaluasi dan ditentukan letak kesalahannya ya, jika robot itu mampu menyelesaikan tugasnya. Nah, lalu di situ tidak bisa dijamin robot itu selalu mampu menyelesaikan tugasnya atau maintenance dan kalibrasi program. Itu juga amat sulit ya kalau kita menerapkan BB ini. Tetapi bisa dibilang algoritma ini powerful ya, karena dia bergerak berdasarkan behavior. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir itu adalah metode finite state machine, FSM. Nah, untuk metode yang ini Anda bisa pelajari di bab yang lain, mungkin akan saya sematkan di akhir dari video ini tentang materi khusus metode finite state machine. Nah, di sini finite state machine itu adalah suatu mekanisme untuk menentukan suatu solusi berdasarkan perubahan-perubahan keadaan atau state-state, waktu demi waktu. Nah, dalam teknik FSM, perubahan suatu state itu terjadi berdasarkan informasi data umpan balik dari sensor-sensor. Jadi
setiap solusi yang diperoleh itu untuk satu perubahan state pada dasarnya adalah identik dengan perubahan behavior seperti dalam algoritma BB tadi ya. Jadi dari segi waktu FSM itu dapat bersifat real time karena state selalu diperbarui setiap kali lingkungan itu berubah. Nah, ini pemodelan semacam ini yang juga banyak saat ini digunakan di dalam pemodelan sistem embedded. Nah, kalau kita contohkan skema dari FSM itu semacam ini ya, gambar dari skema FSM itu seperti ini. Misalkan di sini maju 10 cm, kemudian belok kanan 45 derajat gitu ya. Maju 10 cm, dia ada halangan dalam jarak kurang atau sama dengan 20 cm, maka dia akan belok kanan 45 derajat dan lain sebagainya. Jadi pertama, misalkan robot itu harus didefinisikan pada suatu keadaan. Suatu keadaannya itu apa? Suatu keadaan atau initial state-nya itu apa? Kalau kita melihat skema ini, initial state itu pertama dari robot itu ya, itu adalah initial state tetapnya itu adalah maju 10 cm. Ini skema FSM yang sederhana. Maju 10 cm. Ini inisialisasi state, initial state yang pertama. Jika dalam jarak maju itu sejauh 10 cm ini robot tidak menemukan halangan, maka dia akan tetap maju. Maka di sini ada panah melengkung di sini ya, panah kembali ke dirinya sendiri ini ya. Maju 10 cm karena tidak ada halangan, dia akan tetap setiap 10 cm itu dia akan melakukan berjalan terus maju. Nah, karena tidak menemukan halangan. Demikian seterusnya. Nah, jika dia menemukan halangan, ia akan merubah state. Dan ini dilakukan setiap real time, setiap beberapa detik atau mili detik itu ya. Jadi jika menemukan halangan, maka dia akan berubah state-nya. Merubah state-nya menjadi ke bagian kanan ini, belok kanan 45 derajat. Nah, dan batas terjauh halangan yang didefinisikan itu adalah di sini halangan dalam jarak kurang sama dengan 20 cm. Jadi lebih jauh 10 cm dibandingkan setiap langkah maju tadi. Yang dideteksi harus lebih jauh. Hal ini apa? Hal ini dimasukkan agar agar robot tersebut memiliki toleransi gerak yang cukup jika ia gagal atau terlambat mendeteksi halangan. Jadi jangan sama mendeteksi halangan dalam jarak itu tidak boleh sama 10 cm dengan jarak maju pertama ya, initial state pertama 10 cm. Jadi harus lebih besar gitu ya untuk menanggulangi tadi, untuk mendeteksi kegagalan ya. Jadi agar si robot tadi memiliki toleransi yang cukup jika robot tersebut gagal atau terlambat mendeteksi halangan. Nah, jika setelah satu kali belok 45 derajat ke sini ya, itu sudah tidak lagi mendeteksi adanya halangan, maka state tadi akan kembali ke state maju 10 cm. Karena tidak ada halangan. Tetapi kalau masih ada halangan, maka dia akan berputar, dia akan berada pada state belok kanan ini. Berada pada state belok kanan. Ya. Nah, dan ini terus terdeteksi selama algoritma tersebut ditanamkan di dalam robot tersebut. Sampai halangan tadi tidak terdeteksi gitu ya. Kalau dia halangan dalam jarak kurang sama dengan 20 cm ini tidak terdeteksi, maka dia kembali lagi ke maju 10 cm. Nah, dengan menggunakan skema ini sangat bermanfaat pada kondisi di mana robot itu menuju lorong yang buntu. Misalkan diterapkan di dalam robot untuk mencari maze ya, mencari sekat-sekat, ruangan yang bersekat-sekat gitu kan. Nah, di sini ada rutin yang mungkin bisa digunakan di dalam rutin robot tersebut ya untuk mencari maze, halang rintang. Nah, di situ ada switch kondisi state.
case state maju 10 cm, jika jarak kehalangan itu kurang dari 20, state sama dengan belok kanan. Ini transisi state ini perpindahan rutin program, perpindahan dari kondisi state maju ke kondisi belok kanan, ada halangan ya. Case state belok kanan 45 kalau jika jarak halangan itu lebih besar sama dengan 20. Ini 20 ya. State-nya maju 10 cm. Ini kembali. Kalau status outputnya switch state, state maju 10 cm, gerak maju 10 cm, belok kanan 45. Jadi ini perintah bergerak maju atau belok kanan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ingin mempelajari tentang finite state machine ini, ada materi khusus yang mungkin akan saya sematkan di akhir video ini yang bisa Anda pelajari lebih lanjut. Dan apabila Anda ingin menggunakan aplikasi untuk belajar FSM ini, ada satu aplikasi yang namanya adalah Yakindu. Anda bisa download di yakindu.com. Nanti akan saya sematkan di deskripsi video. Jadi, terima kasih untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan silahkan dipelajari materi-materi sebelum-sebelumnya, video yang ada di channel Robotik Nusantara ini. Mungkin di video kelanjutannya akan saya buka kembali tentang materi prakteknya ya. Untuk selama ini kita lebih banyak ke teori supaya kita paham tentang teorinya, lalu kita nanti akan insya Allah akan lanjut ke dalam praktek. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.